Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 928. Jasper menyipitkan matanya. Permusuhan dia dan Fabian telah dimulai dengan cara yang sangat tidak masuk akal. Mereka menjadi musuh tanpa pernah bertemu satu sama lain. Ini terkait langsung dengan Jonathan dari Koreana. Meskipun tidak peduli apa, dia tidak boleh lengah karena mereka sekarang adalah musuh. Dari cara Fabian menyebabkan Kaiden menderita kerugian yang luar biasa, jelas bahwa dia memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada seseorang seperti Mitch. Jasper tidak lengah dan telah berjaga-jaga terhadap Fabian sebagai persiapan untuk serangan berikutnya. Namun, Jasper memiliki terlalu sedikit informasi di tangan. Dia sama sekali tidak tahu apa yang akan dilakukan Fabian. Saat ini, Mitch telah menyampaikan berita itu ke depan pintu rumahnya. Jasper tidak mempersoalkan keaslian berita tersebut karena Mitch tidak punya alasan untuk mengarang berita palsu seperti ini untuk menipunya. Selain itu, akan terlalu mudah untuk mengungkap kebohongan ini. Ketika Mitch melihat betapa tenangnya Jasper, dia mengertakkan gigi dan melanjutkan. Meskipun kita bukan teman, Jasper, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku lebih bersedia berurusan denganmu daripada seseorang seperti Fabian. Dia adalah serigala yang tidak akan ragu untuk melahap dirinya sendiri ketika dia menjadi ganas, apalagi orang sepertiku. Dia datang kepada saya tetapi saya menolak untuk bertindak melawan kepentingan saya sendiri. Henry tidak sepenuhnya mengerti tentang reputasi Fabian. Anda akan tahu jika Anda bertanya-tanya. Ada banyak orang di Harbor City yang menginginkan dia mati tetapi tidak ada yang cukup berani untuk menyinggung perasaannya. Dia terlalu kuat dan tidak ada yang cukup percaya diri untuk menjatuhkannya dengan satu serangan. Selain itu, jika Anda tidak dapat mengakhirinya dalam sekali percobaan, maka Anda hanya akan menemukan diri Anda dalam masalah tanpa akhir. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu memprovokasi dia, ini tidak ada hubungannya denganku. Saya hanya memberitahu Anda berita ini dengan harapan Anda akan membiarkan masalah ini selesai. Aku tidak akan ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada Zain dan Conrad setelah ini. Aku tidak akan ikut campur sama sekali. Jasper menyipitkan matanya pada Mitch, tampaknya memikirkan cara untuk menghadapinya. Mitch menggertakkan giginya. Dia tidak menyukai perasaan tidak berdaya karena diadili, terutama ketika Jasper menjadi hakimnya. Namun, Mitch tidak punya pilihan lain selain menggertakkan giginya dan menahannya. Pada saat ini, Henry berjalan mendekat setelah Julian selesai membalut lukanya. Serahkan padaku, kata Henry pada Jasper. Jasper mengangkat alisnya dan mengangguk ketika dia menyadari bahwa Henry serius tentang hal itu. Karena Henry bersikeras melakukannya sendiri, Jasper akan menunjukkan rasa hormat terhadap perasaannya dan membiarkan dia menghadapi situasi apapun yang terjadi. Bahkan jika Henry membebaskan Mitch, Jasper juga tidak akan ikut campur. Sejujurnya, anak yang hilang seperti Henry mungkin tidak lihai dan licik di depan umum, tapi dia hebat dalam bermain kotor. Henry terlihat mengeluarkan ponselnya, beralih ke aplikasi kamera. Dia mengarahkan lensa kamera ponsel ke Mitch. Setelah memperbaiki sudutnya, dia tertawa kecil dan berkata, "Sudah cukup. Saya ingin Anda mengulangi apa yang baru saja Anda katakan." Julian, pegang ini untukku. Lenganku sakit sekali. Zain, sialan ini. Bajingan, aku akan membunuhnya kali ini. Senyum tersungging di sudut mulut Julian saat melihat perilaku Henry. Dia berjalan dan memegang telepon, menunjuk ke Mitch. Meskipun fungsi kamera ponsel masih buruk di zaman ini dan dampak visualnya buruk, tidak sulit untuk melihat wajah seseorang. Begitu lensa diarahkan ke Mitch, dia langsung kehilangannya. Apa artinya ini? Apakah kamu tidak percaya padaku? Mitch meraung marah. Bagaimana mungkin dia berani membiarkan Henry mengambil video dirinya seperti itu?
Jika dia mengambil video dan menunjukkannya kepada Fabian, maka dia pasti akan mati. Meskipun ayahnya adalah Kennedy Langdon dan keluarganya adalah salah satu dari 4 keluarga terkaya, Mitch takut pada Fabian dari lubuk hatinya. Hentikan semua omong kosong sialan itu. Apakah Anda sedang syuting atau tidak? Jika Anda tidak mau, maka kami akan melakukan apa yang perlu kami lakukan. Jika Anda melakukannya, maka kita semua bisa tersesat begitu kita selesai. Ini hanya untuk asuransi. Jika Anda tidak memainkan trik kotor, maka video ini akan tetap ada di ponsel saya selamanya. Namun, jika Anda bermain kotor, maka saya jamin Fabian akan melihat wajah besar Anda di layar saat Anda berbicara buruk tentang dia. Setelah mengatakan itu, Henry terkekeh. Fabian bukan orang yang mudah dihadapi. Ketika saatnya tiba, Anda akan menjadi orang pertama yang diperbaiki olehnya. Jadi sebaiknya Anda tidak mempermainkan kami. Alis Mitch berkedut hebat. Dia menatap Jasper hanya untuk melihat bahwa dia tidak punya niat untuk berbicara. Setelah berjuang untuk jangka waktu tertentu, Mitch pasrah pada nasibnya. Dia tahu bahwa melakukan itu akan memberi Jasper sesuatu untuk digunakan melawannya, tapi lalu apa? Jika dia tidak melakukannya, maka dia pasti tidak akan hidup sampai hari ini. Dia tidak punya pilihan, terutama karena Conrad dan Zain sendiri telah berakhir dalam keadaan yang begitu menghebohkan. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Mitch melihat ke lensa kamera ponsel dan mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya. Setelah video difilmkan, Henry mengagumi karyanya dan melambai ke Mitch bahkan tanpa melihat ke atas. Saya ingin Anda kembali ke Harbor City tanpa melihat ke belakang. Jangan biarkan aku melihatmu di Nauritus City lagi. Mitch gelisah dengan cara Henry mengusirnya seperti sedang mengejar lalat. Meski begitu, dia tidak punya pilihan dan hanya bisa pergi sambil mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Dia bahkan tidak melirik Zain yang terbaring di tanah. Melihat detail kecil ini, Henry melirik sekilas ke belakang Mitch dan mencibir. Kerja yang baik. Anda telah sangat membantu saya kali ini. Bab 929, kata Jasper kepada Henry sambil tersenyum ketika Mitch pergi. Henry menyeringai dan berkata, Mitch tidak seperti Zain. Ayahnya adalah Kennedy Langdon. Jika dia mengacau, maka itu akan menimbulkan masalah. Kami memiliki sesuatu untuk digunakan melawannya dan ini lebih berguna daripada memukulinya. Bagaimana dengan orang ini? Tanya Jasper, menunjuk Zain yang tergeletak di tanah. Henry terkekeh. Kau mengujiku. Saya rasa begitu. Jika Anda lulus, maka saya akan memberi Anda hadiah besar setelah itu, kata Jasper sambil tersenyum. Betulkah? Mata Henry berbinar. Saya bukan penggemar hadiah biasa. Apakah kamu pikir aku akan menggunakan hadiah biasa untuk menipumu? Karena saya mengatakan itu adalah hadiah besar, maka saya meyakinkan Anda bahwa Anda akan puas. Pupil Henry berguling ke soketnya dan dia tiba-tiba mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Ketika panggilan tersambung, dia menangis di depan Jasper, meratap dan tersedak oleh isak tangis. Suaranya membawa jejak ketakutan dan keluhan. Dia tampak seperti anak kecil yang berlari pulang untuk mencari bantuan dari ayahnya setelah dia diganggu di luar. Ayah, seseorang menebasku. Aku akan mati. Rumah Sakit Umum Provinsi Kota Nauritus. Dari atasan hingga junior, dekan hingga perawat, semua orang berdiri dengan hormat di depan koridor dengan kepala menunduk. Mereka menatap para pejabat provinsi dan kota dengan kekaguman saat mereka berjalan dalam barisan seragam ke unit perawatan intensif No. 1 untuk dikunjungi. Karyawan rumah sakit menelan ludah, berseru tentang bagaimana mereka memperoleh pengetahuan dan wawasan baru hari ini. Orang yang bertanggung jawab untuk menerima petinggi ini bukanlah orang yang bertanggung jawab. Itu adalah asisten orang yang bertanggung jawab. Meskipun begitu, para petinggi ini sama sekali tidak senang dengan hal itu dan bahkan menyatakan keprihatinan mereka. Setelah meninggalkan hadiah mereka,
Mereka bahkan memerintahkan sekelompok karyawan rumah sakit ini seolah-olah mereka sedang menguliahi dan memberi mereka tugas. Mereka harus memastikan bahwa pasien di bangsal pulih sesegera mungkin dengan segala cara. Mendengar para petinggi mengatakan kata-kata dengan segala cara mengubah seluruh urusan ini begitu serius sehingga tidak terbayangkan oleh orang biasa. Berbeda dengan keriuhan di luar bangsal, semuanya tenang di dalam. Total ada 3 orang. Jasper dan Zachary sedang duduk di samping tempat tidur sementara Henry berbaring di tempat tidur. Ada kantong darah tergantung di lengan Henry. Bocah ini sangat bosan sehingga dia mulai mengayunkan tabung infus, dan ketika dia melihat tatapan cemberut Zachary, dia segera berpura-pura lemah dan mulai menangis kesakitan. Berhenti berpura-pura, kamu tidak akan mati. Zachary meraung dengan cemberut. Meskipun Zachary berkata begitu, matanya dipenuhi dengan sakit hati dan kemarahan. Bagaimanapun, ini adalah putranya. Selain itu, dia juga putra tunggal Laus. Setiap orang tua akan panik ketika lengan anak mereka disayat. Ini tidak ada hubungannya dengan status dan identitas tetapi cinta orang tua untuk anak-anak mereka. Tentu saja, putranya perlu sedikit menderita untuk menjadi kuat, tetapi idiot mana yang begitu berani untuk menebas putranya, Zachary Law. Apakah mereka tidak menginginkan kepala mereka lagi? Aku pasien, ayah. Lenganku baru saja ditebas. Dokter mengatakan bahwa jika itu hanya sedikit lebih dalam atau jika sudutnya sedikit menyimpang, lengan saya akan lumpuh selamanya, kata Henry, merasa sangat dirugikan. Paman Law, ini salahku karena terlalu ceroboh, kata Jasper tulus kepada Zachary. Jasper memang merasa sedikit bersalah. Dia sepenuhnya siap tetapi tidak mengharapkan Zain mengamuk dan berusaha sekuat tenaga untuk melawannya. Kalau tidak, Henry juga tidak akan memblokir serangan itu untuknya. Ini bukan salahmu, Zachary menoleh ke Jasper dan berkata dengan nada yang jauh lebih tenang. Anak ini akhirnya sedikit tak kenal takut dan jujur. Jika dia hanya berdiri di sana dan menonton, saya akan menjadi orang pertama yang memberinya pelajaran. Seorang pria harus selalu melakukan hal yang benar. Setelah mendengar pujian langka dari ayahnya, Henry baru saja akan tersenyum puas ketika dia dengan cepat mengingat bahwa dia sekarang adalah seorang pasien. Dia terus mengerang dan mendengus untuk membuat kehadirannya diketahui. Bab 930. Pada saat ini, ada ketukan di pintu dan diikuti oleh Julian yang berjalan ke bangsal. Jasper, Tuan Zachary, Bob Lancaster ada di sini. Jasper melirik Zachary dan kemudian bertukar pandang dengan Henry sambil tetap diam dalam persetujuan diam-diam. Sekarang setelah masalahnya menjadi sangat serius dan mereka telah melakukan semua yang mereka bisa, sudah waktunya bagi Zachary dan Bob, keduanya petinggi dengan status dan identitas yang sama, untuk bergulat satu sama lain. Biarkan dia masuk, kata Zachary dengan ekspresi cemberut. Julian melirik Jasper, melihatnya mengangguk, dan berbalik untuk keluar. Setelah Julian keluar, Zachary berkata kepada Jasper, kelompok pria ini benar-benar menyebalkan. Saya akan menggunakan kesempatan ini hari ini untuk membantu Anda menyingkirkannya. Jasper tercengang. Benar saja, tidak satu pun dari rubah licik tua ini yang mudah dibodohi. Dia mungkin telah melihat melalui tindakan kikuk Henry sejak lama. Dia akan berbicara ketika Bob, dengan ekspresi rumit di wajahnya, mendorong pintu masuk. Diikuti di belakangnya adalah Zain yang memar, babak belur, dan lemah. Zachary, hari ini aku membawa orang kasar ini ke sini untuk meminta maaf padamu. Bob berjalan ke arah Zachary dan meminta maaf begitu dia memasuki bangsal. Kamu pasti punya nyali untuk muncul, bukan? Zachary berdiri sambil mencibir. Sebelum Zachary mendengarkan penjelasan Bob, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Bob. Bob baru saja selesai meminta maaf ketika dia menerima tamparan keras di wajahnya. Tamparan itu langsung membekukan suasana. Bahkan Jasper tercengang. Dia hanya melihat pria muda berusia 20-an dengan temperamen pendek terlibat perkelahian sejauh ini. Dia tidak pernah berharap
Zachary menjadi pria parubaya yang pemarah juga. Henry hampir melompat dari ranjang rumah sakit untuk menghibur ayahnya. Memang, orang-orang terbiasa melihat karakter arogan dan mendominasi bayi Dana Perwalian, namun mereka hampir lupa bahwa ayah dari bayi Dana Perwalian ini di 4 keluarga terkaya di Harbor City juga pernah menjadi bayi Dana Perwalian yang luar biasa dan anak-anak boros terkemuka. Orang kaya, setelah mengambil alih bisnis keluarga, mereka mungkin menjadi jauh lebih tenang dan mantap, tidak lagi membuat keputusan berdasarkan emosi mereka. Meski begitu, mereka masih tuan muda terkemuka dari 20 tahun yang lalu ke inti mereka. Bob tercengang oleh tamparan itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria seperti dia yang memiliki status dan identitas seperti itu akan ditampar wajahnya. Dia memelototi Zachary, nyaris tidak bisa menahan gelombang kemarahan yang siap meledak. Pria yang memiliki status dan identitas seperti mereka memperhatikan citra mereka lebih dari apapun. Tingkat toleransi mereka begitu besar sehingga tidak mungkin bagi siapapun untuk menghancurkan mereka. Oleh karena itu, pada akhirnya, citra dan reputasi adalah satu-satunya hal yang mereka perjuangkan. Segalanya baru saja dimulai, namun Zachary sudah merusak citranya dan menginjak-injak martabatnya. Apa yang salah? Tidak puas, Zachary bertanya dengan nada cemberut. Kamu mungkin berpikir bahwa aku telah melanggar peraturan ketika aku menamparmu, kan? Bahwa pria seusia kita seharusnya tidak menggunakan tinju kita apapun yang terjadi. Bob menekan amarahnya dan berkata dengan dingin, tentu saja, aku tidak cukup berani untuk berpikir seperti itu. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak cukup berani, kemarahan Bob yang tinggi terlihat jelas. Hehe, kamu tidak cukup berani. Apakah ada sesuatu yang tidak cukup berani Anda lakukan ketika putra Anda sudah cukup berani untuk membunuh putra saya menggunakan senjata? Zachary mengangkat lengannya dan menunjuk hidung Bob, hampir mendorong kepalanya ke belakang. Bob Lancaster, aku, Zachary Law, akan mengatakan ini sekali saja. Ya, tindakanku mungkin melanggar aturan, tapi itu sejalan dengan aturan keluarga Law. Brengsek. Jika Anda berani, mengapa Anda tidak menantang hukum sekarang juga? Aku akan membiarkanmu kembali ke Harbor City sekarang sehingga kedua keluarga kita bisa bertarung habis-habisan. Orang tua saya masih ada. Saya ingin melihat apakah Anda cukup berani untuk menunjukkan sikap di depan hukum. Ketika Zachary selesai berteriak, Zachary menatap Bob yang kulitnya mulai berubah karena dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Zachary mencibir. Kamu dan sekelompok anak nakal itu pasti telah memperhatikan hukum yang tidak menonjolkan diri beberapa tahun ini dan dengan demikian menjadi berani, bukan? Apakah kamu lupa bagaimana Tuan Tualau melakukan bisnis di industri senjata Alexandria Tenggara dengan cincin granat melilit pinggangnya dan beberapa senjata di pundaknya saat itu? Hukum Tuan Tua mungkin sudah tua tetapi dia belum mati. Dengan Tuan Tualau, dengan kita berdua, belum giliranmu untuk menggertak putra hukum. Jasper berbalik untuk melihat Henry yang tampak sangat tercengang dan menghela nafas. Little Henry Law masih memiliki jalan panjang untuk menjadi anak orang kaya yang hedonis dan menjanjikan.